Pernahkah engkau menangis dalam diam, memeluk luka yang tak pernah kau ceritakan pada siapapun? Pernahkah engkau menutup mata di malam hari, berharap bisa tertidur agar tak lagi mengingat semua yang terjadi, namun justru bayangan masa lalu datang kembali, menorehkan peri yang sama? Hari-hari berjalan, senyum masih kau kenakan, tapi jauh di dalam dada, ada sesuatu yang seolah tak sembuh-sembuh. Luka itu tak berdarah, tapi ia menjerit di dalam jiwa. Banyak dari kita pandai menyembunyikan luka. Kita berkata, aku baik-baik saja, padahal hati sedang retak di dalam. Kita tersenyum di hadapan orang lain, padahal dada terasa sesak karena beban yang tak tahu kemana harus disandarkan. Kita menahan tangis di depan cermin, seolah kuat, padahal hanya satu bisikan saja bisa membuat air mata pecah. Tak semua luka bisa disembuhkan oleh waktu, karena ada luka yang ditinggalkan oleh kepercayaan yang dikhianati, oleh janji yang tak ditepati, oleh cinta yang tak berbalas, atau oleh kehilangan yang terlalu berat untuk diterima. Luka itu tidak selalu tampak, tapi ia hidup di dalam diri kita, setiap hari, setiap detik. Namun tahukah engkau, bahwa tak ada satupun luka yang benar-benar tersembunyi di hadapan Allah? Bahkan ketika engkau tak mampu mengucapkan apa yang kau rasakan, Allah tahu getar hatimu. Dia tahu seberapa kuat engkau menahan tangis di tengah malam. Dia tahu betapa lelahnya dirimu berpura-pura tegah. Dalam diammu yang panjang, dalam napasmu yang berat, dalam setiap detak jantung yang kau tahan agar tak pecah, Allah menyaksikan semuanya. Tidak ada satupun air mata yang jatuh tanpa sepengetahuannya. Tidak ada satupun kesedihan yang luput dari perhatiannya. Dan justru di sanalah kasih sayangnya bekerja. Allah tidak pernah membiarkanmu terluka tanpa tujuan. Luka itu bukan hukuman, melainkan undangan. Undangan agar kau kembali padanya, agar kau berhenti mencari penghiburan dari manusia yang terbatas, lalu menengadahkan tanganmu kepada Sang Penyembuh yang tak terbatas. Mungkin selama ini engkau terlalu sering bersandar pada manusia, pada cinta, pada pengakuan, pada dunia yang fana. Maka Allah izinkan hatimu patah, agar engkau tahu bahwa hanya dengan bersujud, hatimu akan tenang. Hanya dengan mendekat padanya, jiwamu akan sembuh. Luka yang kau sembunyikan itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari perjalanan baru bersama Allah. Karena terkadang, justru dari peri itulah doa menjadi lebih dalam, tangis menjadi lebih tulus, dan hati menjadi lebih lembut untuk menerima kasihnya. Luka yang tak terlihat oleh manusia justru menjadi jalan agar engkau lebih dekat dengan Rabb-Mu. Maka jangan takut dengan kesedihan yang kau rasakan hari ini. Jangan malu karena hatimu belum pulih. Biarkan Allah menyembuhkannya dengan caranya sendiri. Dia tidak terburu-buru, tapi Dia pasti menyembuhkan. Sebab Allah adalah As-Syafi, Sang Maha Penyembuh. Dan siapapun yang menyerahkan lukanya kepadanya, tak akan kembali dengan dada yang hampa. Ia akan pulang dengan hati yang damai, dan keyakinan bahwa cinta Allah selalu cukup untuk menenangkan seluruh peri di dunia. Ada masa ketika semua terasa asing. Kau mencoba bercerita, tapi tak ada yang benar-benar mendengarkan. Kau berharap ada yang memahami isi hatimu, namun setiap kata yang keluar justru disalahartikan. Dunia terasa bising, namun hatimu sepi. Kau duduk di antara banyak orang, tapi batinmu seperti berjalan sendiri di jalan yang gelap dan panjang. Tidak ada pelukan yang benar-benar menenangkan, tidak ada kata yang benar-benar menghapus sakit. Lalu tanpa sadar, kau mulai membangun dinding di sekeliling dirimu. Kau tersenyum lebih sering, namun bukan karena bahagia, melainkan agar orang lain tak melihat luka yang terus berdarah di dalam dada. Ketika tak ada satupun manusia yang bisa mengerti, di sanalah Allah ingin kau belajar satu hal, bahwa hanya Dia yang benar-benar memahami. Hanya Dia yang tahu makna setiap tetes air mata yang jatuh tanpa suara. Hanya Dia yang bisa menafsirkan hening di tengah malam saat kau menatap langit tanpa kata. Allah tahu apa yang tidak bisa kau ucapkan. Dia tahu rasa sesak yang tidak bisa dijelaskan. Dia tahu kenapa engkau begitu lelah, bahkan untuk sekadar menjelaskan dirimu sendiri. Dan di saat dunia tak lagi bisa kau percaya, Allah tidak pernah pergi. Dia tetap ada, menunggumu untuk berbicara dengan cara paling sederhana, melalui doa. Doa bukan hanya permintaan.
Doa adalah bentuk pengakuan bahwa kita tidak mampu menyembuhkan diri sendiri, bahwa hati manusia terlalu rapuh untuk menanggung beban sendirian. Dalam sujud, dalam air mata, dalam setiap bisikan lirih yang hanya didengar oleh langit, ada ruang bagi hati untuk disembuhkan. Mungkin engkau merasa tak layak lagi berdoa karena terlalu banyak dosa, terlalu sering lalai, terlalu sering menjauh. Tapi ketahuilah, Allah tidak pernah menutup pintunya. Bahkan ketika engkau datang dengan luka, dengan kesalahan, dengan air mata yang terhenti, Dia tetap menyambutmu dengan kasih. Karena baginya, setiap tangis yang jujur lebih berharga daripada 1000 kata yang indah tapi hampa. Ketika dunia tidak mengerti, Allah mengerti. Ketika orang lain hanya melihat senyummu, Allah melihat tangismu. Ketika semua menjauh karena tak mampu menanggung kisahmu, Allah justru mendekat, menghapus air matamu satu persatu, meski kau tak menyadarinya. Dia menyentuh hatimu lewat ketenangan yang tiba-tiba hadir di tengah lelah. Lewat keyakinan kecil yang membisikkan, "Aku masih ada untukmu." Dan lewat semua peristiwa yang perlahan memeluk hatimu, seolah berkata, "Tenanglah, luka ini bukan untuk menghancurkanmu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa aku selalu cukup bagimu." Jangan takut jika dunia tidak memahami apa yang kau rasa. Jangan kecewa ketika tak ada yang peduli pada perjuanganmu. Karena perhatian manusia bisa hilang, tapi kasih Allah tidak akan pernah sirna. Dunia mungkin menilaimu dari apa yang tampak, tapi Allah menilaimu dari ketulusan hatimu yang tetap berusaha. Syarat tak ada satupun manusia yang bisa memahami alasan air matamu. Percayalah, Allah sedang menulis kisah penyembuhanmu. Satu persatu, luka itu akan diganti dengan ketenangan. Satu persatu, kecewa itu akan ditukar dengan pemahaman. Hingga suatu hari nanti, engkau tersenyum bukan karena berpura-pura kuat, tapi karena hatimu benar-benar sembuh oleh kasih-Nya yang tak pernah berkurang sedikit pun. Kadang kita mengira, luka adalah tanda bahwa Allah menjauh. Kita merasa ditinggalkan, merasa tidak diperhatikan, merasa doa-doa hanya memantul tanpa jawaban. Tapi di balik setiap luka yang kau rasakan, ada rahasia kasih sayang yang belum kau pahami. Ada hikmah yang masih tersembunyi di balik air mata. Dan ada proses penyembuhan yang sedang berjalan perlahan di dalam dirimu, meski kau belum melihat hasilnya. Allah tidak sedang menghukum. Dia sedang membentuk. Luka itu bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk menguatkan. Bukan untuk membuatmu menyerah, tapi agar engkau belajar bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tawa yang keras, tapi pada hati yang tetap berdoa meski dalam tangis. Setiap air mata yang jatuh tanpa suara adalah bahasa cinta antara hamba dan Rabb-Nya. Dalam hening malam, ketika engkau berbisik lirih, "Ya Allah, aku sudah tak kuat," di saat itulah kasih sayangnya turun paling dekat. Engkau mungkin tak mendengar jawaban, tapi ketenangan yang tiba-tiba menyelimuti dadamu adalah bentuk pelukan darinya. Dia menenun hatimu yang robek, menambalnya dengan sabar, dengan zikir, dengan doa, dengan waktu. Setiap hari yang berlalu tanpa kau sadari adalah bagian dari penyembuhan itu. Karena Allah tidak menyembuhkan sekaligus, Dia menyembuhkan setahap demi setahap, agar engkau belajar makna sabar. Pernahkah kau sadari bahwa luka yang dulu membuatmu ingin menyerah, kini justru menjadi alasanmu lebih dekat dengan Allah? Dulu engkau mungkin berlari mengejar manusia, tapi setelah kau terluka, engkau belajar menunduk dalam doa. Dulu engkau mencari kebahagiaan dari dunia, tapi setelah kecewa, engkau mengerti bahwa ketenangan sejati hanya ada di sujud. Itulah rahasia kasih-Nya. Allah seringkali menunda kebahagiaan dunia, agar engkau tidak lupa mencari kebahagiaan akhirat. Dia izinkan hatimu hancur agar engkau tahu, hanya Dia yang mampu menyatukannya kembali. Jadi jangan anggap luka itu sia-sia. Jangan pikir air matamu tidak berarti, karena setiap kali engkau menangis di hadapan Allah, setiap kali engkau menyerahkan segalanya dengan pasrah, surga sedang mencatat bahwa engkau sedang belajar ikhlas. Engkau sedang belajar tawakal. Engkau sedang belajar memahami cinta yang paling murni, cinta yang tidak menuntut apapun kecuali keridarannya. Dalam luka, Allah sedang mengajarkanmu bahasa baru, bahasa sabar dan syukur. Sabar karena engkau tahu, semua ini tidak akan berlangsung selamanya.
Syukur karena engkau masih diberi kesempatan untuk kembali sebelum terlambat. Maka biarkan luka itu menjadi jalanmu menuju cahaya. Jangan buru-buru ingin sembuh, karena proses ini adalah bagian dari kasih sayangnya. Allah tahu kapan waktunya hatimu pulih. Dia tahu kapan saatnya kau kembali tersenyum dengan tulus. Hingga saat itu tiba, teruslah berdoa, teruslah berzikir, teruslah berjalan dalam sabar. Karena di setiap detik yang terasa berat, di sanalah kasih Allah sedang bekerja. Luka yang kau anggap menyakitkan hari ini, suatu hari akan menjadi bukti bahwa kau pernah disayangi dengan cara yang paling lembut oleh Rabb-Mu. Ada satu hal yang sering kita lupakan saat sedang terluka, bahwa hati yang kuat tidak pernah lahir dari kenyamanan, tapi dari kesakitan yang pernah dialami. Tidak ada jiwa yang lembut tanpa pernah menangis. Tidak ada iman yang kokoh tanpa pernah diuji. Luka bukan musuhmu, tapi guru yang mengajarkanmu banyak hal tentang kehidupan. Ia mengajarkan bahwa tidak semua yang hilang adalah kerugian, tidak semua yang datang adalah keberuntungan. Luka mengajarkan bahwa ketegaran bukan berarti tidak menangis, melainkan tetap melangkah meski air mata mengalir. Allah tahu bagaimana caranya membentuk hati seorang hamba. Ada yang dilembutkan dengan kasih, ada yang dikuatkan dengan ujian, dan ada pula yang disadarkan dengan luka. Tidak semua pelajaran bisa kita dapat dari kebahagiaan. Terkadang, justru kesedihanlah yang membuka mata kita tentang makna kehidupan. Engkau mungkin tidak mengerti mengapa Allah izinkan seseorang mengkhianatimu, mengapa harapanmu gagal, atau mengapa doa-doamu belum juga dikabulkan. Tapi setiap kejadian itu tidak pernah sia-sia. Ia sedang membentukmu menjadi versi terbaik dari dirimu yang dulu. Ketika luka datang, hati seperti diremukkan. Tapi setelah beberapa waktu, engkau mulai sadar bahwa dari kehancuran itu muncul kekuatan baru. Engkau menjadi lebih bijak dalam mencintai, lebih hati-hati dalam berharap, dan lebih tulus dalam berdoa. Luka menghapus kesombongan yang dulu kau simpan. Ia membuatmu sadar bahwa tanpa Allah, engkau tidak bisa apa-apa. Ia mengajarkan kerendahan hati, mengikis ego, dan membukakan jalan untuk memahami makna sabar yang sesungguhnya. Dan di saat itulah, engkau mulai memahami bahwa menjadi kuat bukan berarti tidak rapuh, melainkan tahu kemana harus bersandar setiap kali dunia membuatmu runtuh. Hati yang ditempa oleh luka memiliki cahaya yang berbeda. Ia tidak lagi mudah menghakimi orang lain, karena tahu rasanya jatuh. Ia tidak mudah sombong, karena pernah merasa kecil. Ia lebih banyak diam, karena paham bahwa tidak semua hal perlu dijelaskan. Hati seperti ini, lembut tapi kuat, rapuh tapi kokoh, adalah hati yang sudah disentuh oleh kasih sayang Allah. Engkau akan melihat betapa hidup menjadi lebih damai, bukan karena masalah menghilang, tapi karena hatimu telah belajar menerima dengan ikhlas. Dan ketika kau sampai di titik itu, titik di mana kau bisa tersenyum meski luka masih ada, bisa bersyukur meski kehilangan belum terganti, ketahuilah, engkau telah sampai pada kedewasaan iman. Itulah buah dari luka yang disembuhkan oleh Allah. Sebuah hati yang tenang, yang tidak lagi mempersoalkan, mengapa ini terjadi padaku? Tapi lebih sering berkata, terima kasih ya Allah, engkau tahu apa yang terbaik untukku. Karena pada akhirnya, bukan hidup yang menjadi ringan, tapi hatimu yang menjadi kuat. Dan kekuatan itu bukan datang dari dunia, melainkan dari tangan lembut Sang Maha Penyembuh yang telah memeluk jiwamu dengan kasih-Nya yang tak terhingga. Ada masa ketika luka itu akhirnya tak lagi terasa menyakitkan. Bukan karena semua sudah dilupakan, tapi karena hati telah berdamai dengan takdir. Air mata yang dulu mengalir karena kecewa, kini berubah menjadi zikir yang lembut di bibir. Setiap rasa sakit yang dulu membuat dada sesat, kini menjadi alasan untuk tersenyum dan berkata dalam hati, ya Allah, terima kasih Engkau pernah izinkan aku terluka, karena dari sanalah aku mengenal-Mu lebih dalam. Luka yang dulu kau sembunyikan kini menjadi kisah penyembuhan yang indah. Ia tidak lagi menjadi beban, tapi menjadi bukti bahwa kasih sayang Allah benar-benar nyata. Allah memang tidak selalu menjawab doa dengan keajaiban yang langsung terlihat. Kadang Dia mengujimu lebih lama, bukan karena tidak peduli, tapi karena Dia ingin mengubahmu terlebih dahulu sebelum mengubah keadaanmu. Allah tidak selalu mengangkat sakit itu dengan cepat, karena Dia tahu,
Proses penyembuhan itulah yang akan menumbuhkan imanmu. Dia biarkan engkau berdoa dengan tangis, agar hatimu lembut. Dia biarkan engkau menunggu, agar sabarmu berbuah pahala. Dia biarkan engkau kehilangan, agar engkau belajar bahwa semua yang fana hanya titipan, sedangkan dialah yang abadi. Kini, setelah melewati semua perih itu, engkau mulai memahami betapa besar cinta Allah. Betapa sabarnya Dia menunggumu untuk kembali. Betapa lembut caranya menuntunmu keluar dari gelap. Setiap luka yang dulu kau anggap sebagai musibah, ternyata adalah rahmat yang tersamah. Setiap perpisahan yang dulu terasa menyakitkan, ternyata adalah cara Allah melindungimu dari sesuatu yang tidak baik untukmu. Dan setiap penantian yang panjang, ternyata hanyalah caranya mengajarkanmu bahwa waktunya selalu sempurna. Tidak pernah terlambat, tidak pernah salah, selalu tepat pada saat yang paling engkau butuhkan. Maka, hari ini, biarkan hatimu beristirahat. Tidak perlu lagi menyesali apa yang telah pergi. Tidak perlu lagi mencari alasan mengapa semua harus terjadi. Cukup yakin bahwa Allah selalu punya rencana yang lebih indah dari semua yang kau bayangkan. Jika dulu luka membuatmu menangis, maka kini biarkan ia membuatmu bersyukur. Karena tanpa luka itu, mungkin engkau tidak akan pernah mengenal keikhlasan. Tanpa air mata itu, mungkin engkau tidak akan pernah merasakan nikmatnya doa yang tulus. Dan tanpa kehilangan itu, mungkin engkau tidak akan pernah menyadari betapa dekatnya Allah selama ini, bahkan di saat kau merasa sendirian. Mari, di akhir perjalanan ini, kita tundukkan hati dan berdoa. Ya Allah, Engkau yang maha mengetahui setiap luka yang kami sembunyikan. Engkau yang tahu setiap rasa sakit yang tidak pernah kami ucapkan. Kami mohon, sembuhkanlah hati kami dengan kasih-Mu. Gantilah kesedihan kami dengan ketenangan, gantilah air mata kami dengan senyum yang penuh syukur. Jadikan luka ini sebagai jalan untuk semakin dekat kepada-Mu, bukan sebagai alasan untuk menjauh. Ajarkan kami untuk bersabar dalam setiap ujian dan bersyukur dalam setiap keadaan. Karena kami yakin, tidak ada luka yang Engkau izinkan kecuali untuk kebaikan kami. Dan pada akhirnya, semoga setiap luka yang pernah singgah dalam hidupmu menjadi bukti cinta Allah yang tidak pernah berakhir. Sebab hanya Dia yang tahu cara terbaik untuk menyembuhkan hatimu, bahkan sebelum engkau sendiri tahu bagaimana caranya.